Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munmaina akan menampilkan performa sebagai seorang teller dalam store tunai. Assalamualaikum, selamat pagi dengan saya Siti Munmaina. Apa ada yang bisa saya bantu? Oh, untuk store tunai ya Ibu ya, boleh saya minta slip setoran dan buku tabungannya? Dengan buku tabungan Ibu Nurhayati, benar? Boleh saya minta uang setorannya Ibu? Uang setorannya kami terima ya Ibu ya. Tunggu sebentar, akan kami hitung. Uang setorannya sebesar 600.000, benar Ibu? Tunggu sebentar ya Ibu ya, transaksi akan kami bukukan. Uang setorannya sudah saya masukkan ke dalam buku tabungannya, mungkin bisa dicek terlebih dahulu. Sudah benar Ibu? Apabila sudah benar, apa ada transaksi lain yang Ibu inginkan? Jika tidak ada, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu tentang hal apa yang berada di benak masyarakat dan hal apa yang diinginkan masyarakat ketika mendengarkan kata bank. Ya, yang pertama yaitu adalah uang dan yang kedua adalah layanan. Nah, di sini masyarakat ketika mendengar kata bank, masyarakat bisa menghimpun dan juga melakukan transaksi lain, baik itu pinjaman dana maupun melakukan kredit di lembaga perbankan dengan aman. Nah, yang kedua yaitu layanan. Nah, layanan di lembaga perbankan itu lebih ramah dan juga lebih baik karena dengan menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. Nah, hal itu yang berada di benak masyarakat sehingga rasa nyaman dan juga percaya timbul di hati masyarakat sehingga terbukti dalam loyalitas yang diberikan masyarakat terhadap lembaga perbankan dalam melakukan pembiayaan maupun layanan lainnya. Yang kedua yaitu mengenai 4 tangga kesuksesan seorang marketing. Yang pertama yaitu adalah keterampilan dasar, yang kedua adalah relasi atau jaringan, yang ketiga yaitu penguasaan produk, dan yang terakhir adalah fokus. Baik, yang pertama yaitu keterampilan dasar. Nah, ada beberapa keterampilan yang perlu didapat atau yang dikuasai oleh seorang marketing. Nah, salah satunya yaitu teknik berkomunikasi yang baik. Nah, di sini kenapa seorang marketing harus punya teknik komunikasi yang baik? Nah, hal itu digunakan untuk menarik minat dan juga kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan yang kita tawarkan. Yang kedua yaitu relasi atau jaringan. Nah, maksudnya relasi dan jaringan di sini seorang marketing ketika dia itu mempunyai relasi maupun jaringan yang banyak, maka dia itu akan lebih mudah untuk memasarkan produknya. Nah, apabila dia mempunyai relasi yang sedikit atau jaringan yang sedikit, maka dia akan merasakan kesulitan untuk memasarkan produk-produk yang dia ingin tawarkan. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan produk. Nah, seorang marketing harus menguasai produk yang ingin dia tawarkan. Akan lebih lucu jika dia, seorang marketing, tidak menguasai produk yang ingin dia tawarkan sehingga akan timbul rasa tidak percaya dari seorang nasabah atau masyarakat yang ingin menggunakan layanan yang dia tawarkan. Yang terakhir yaitu fokus. Nah, seorang marketing di sini harus fokus dalam tugasnya sebagai seorang marketing untuk mencari nasabah. Nah, maksudnya di sini seorang marketing harus bisa memberikan fokus dalam tugas yang dia emban sebagai seorang marketing, dan di sisi lain, meskipun di sisi lain dia itu mempunyai kesibukan pribadi tersendiri. Jadi seorang marketing juga harus fokus. Fokus itu biasanya merupakan tolak ukur dari profesionalitas sebagai seorang marketing atau seseorang dalam menjabat jabatannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu apa sih kesuksesan seorang marketing? Nah, yang menjadi kesuksesan seorang marketing yaitu ketika dia bisa mampu mencapai 4 anak tangga tersebut. Nah, biasanya dari capaian dari 4 anak tangga tersebut itu nanti akan memberikan rasa percaya, kemudian loyalitas masyarakat untuk menggunakan jasa yang ditawarkan seorang marketing. Nah, hal itu biasanya tercermin dalam jumlah nasabah yang dia dapat. Nah, semakin banyak jumlah nasabah yang dia dapat, maka itu mencerminkan kesuksesan dari seorang marketing dalam menjalankan tugasnya karena sudah menggunakan 4 anak tangga yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dan juga kelebihan dari 3 front linear dari perbankan. Yang pertama yaitu dari teller, kemudian CS dan juga satpam. Nah, yang pertama yaitu teller. Nah, teller di sini mempunyai kelebihan nih. Kelebihannya apa sih seorang teller? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihannya nih. Kelebihannya yang pertama yaitu teller itu kelebihannya dia itu mempunyai
jaminan kesehatan, kemudian dia itu nanti akan dapat bonus yang tinggi, kemudian gajinya yang lebih tinggi daripada satpam. Nah, kekurangannya seorang teller itu ketika terjadi kekurangan atau salah hitung dalam transaksi, maka dia yang bertanggung jawab. Nah, karena setiap transaksi baik store tunai maupun penarikan, dia yang bertanggung jawab terhadap transaksi yang sedang dia kerjakan. Jadi setiap pekerjaan pasti punya konsekuensi masing-masing. Nah, untuk selanjutnya yaitu seorang customer service. Nah, seorang customer service mempunyai kelebihan yang pertama. Seorang customer service itu dia itu lebih menguasai produk dibandingkan dengan salah satu frontlinier seperti teller, kemudian satpam. Dia itu lebih menguasai dibandingkan yang lain. Kenapa? Karena customer service itu tugasnya memang menawarkan produk-produk kepada masyarakat kepada calon nasabah, sehingga dia itu harus menguasai produk-produknya. Yang kedua, dia itu mempunyai gaji yang lebih besar dibandingkan dengan teller dan juga satpam. Kemudian dia itu dapat jaminan asuransi kesehatan. Kemudian kelemahan dari seorang customer service, walaupun tadi sudah disebutkan beberapa kelebihannya, customer service itu mempunyai kelemahan yang juga konsekuensinya juga besar. Yang pertama, ketika ada berkas-berkas yang hilang karena data-data untuk nasabah itu ada di customer service, maka customer service nih yang harus bertanggung jawab untuk menghubungi nasabah. Yang kedua, seorang customer service itu menjadi bahan amukan atau bahan aduan dari masyarakat ketika terjadi kesulitan atau gangguan dalam transaksi, baik itu ketika ada error waktu ada ATM maupun ketika nasabah itu sudah transaksi tapi belum masuk nih, itu biasanya diaduin kepada customer service. Nah, jadi customer service itu harus melayani nasabah dengan baik meskipun dengan kondisi nasabah yang berbeda-beda, karakteristiknya juga berbeda-beda karena dia itu menghadapi banyak orang. Jadi disitulah profesionalitas yang harus ditunjukin oleh seorang customer service. Nah, untuk yang ketiga yaitu satpam. Satpam itu mempunyai kelebihannya itu gajinya lebih besar dibandingkan dengan satpam yang lain yang bekerja di luar lembaga perbankan. Dan juga kelemahannya seorang satpam di perbankan itu, dia itu harus bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada di lembaga perbankan itu sendiri. Ketika ada kehilangan, maka seorang satpam harus bertanggung jawab nih. Oke, saya lupa tadi bahwa ada satu kelebihan lagi nih dari seorang satpam yang berbeda dengan satpam yang lain, yaitu apa? Yaitu penampilannya yang menarik. Berbeda dengan satpam yang lain, di lembaga perbankan satpamnya itu rapi, ramah, dan juga senyum sapa salam yang tidak lupa. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari beberapa kelemahan dan kelebihan, apa sih yang perlu ditonjolkan dari masing-masing 3 frontlinier tersebut? Yang pertama nih, dari seorang teller yang perlu ditonjolkan yaitu sikap senyum sapa salam, proaktif, kemudian harus dan juga teliti. Dan di next frontlinier yang perbankan itu yaitu satpam itu harus proaktif. Jadi dia itu harus menanyakan terlebih dahulu, meskipun seorang nasabah itu hanya diam, gemulai, dia itu harus menanyakan terlebih dahulu apa yang diinginkan dari seorang nasabah, sehingga nanti juga bisa membantu seorang nasabah dalam melakukan transaksi atau layanan yang ada di lembaga perbankan. Nah, yang ketiga yaitu CS. CS itu harus ramah, kemudian profesional, dan juga dia itu harus ringkas dalam menyimpan semua data-data nasabah. Nah, soal yang terakhir yaitu tentang kesulitan, kemudian tantangan, dan juga kesempatan baik dalam praktek mencari nasabah kemarin. Nah, kesulitannya yang pertama yaitu karena kita hanya baru, jadi kita karena kita mempunyai teknik komunikasi yang masih minim,
Jadi mungkin tingkat kepercayaan masyarakat masih kurang. Kemudian mungkin kita masih kurang bisa meyakinkan nasabah. Kemudian tantangannya dengan adanya hal itu mungkin bisa melatih diri dalam melatih untuk menjadi seorang marketing, dan juga melatih diri untuk bisa memposisikan diri ketika kita berhadapan dengan beberapa orang yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, kesempatan baiknya di sini kita bisa memanfaatkan kesempatan baik ketika kita punya relasi, entah itu teman dekat, keluarga atau kerabat, dan juga tetangga dekat untuk menjadi nasabah pada kita, untuk menabung pada kita. Dan kesempatan baiknya lagi, karena ini adalah sekolah daring, maka kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mencari nasabah. Nah, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.